Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan penguat sinyal kecil atau parameter S di part kedua. Pembahasan kita lanjutkan ke daerah kestabilan ya atau daerah kemantapan penguat RF. Daerah kemantapan atau kestabilan penguat RF ini dibagi menjadi dua. Yang pertama mantap tanpa syarat atau unconditionally stable. Ini adalah syarat mantap tanpa syarat ya. Bila terpenuhi harga mutlak dari gamma in kurang dari 1 dan harga mutlak dari gamma out kurang dari 1. Kondisi ini adalah untuk semua harga impedansi, sumber, dan beban pasif yang bernilai ini ya, harga mutlak gamma S kurang dari 1 dan harga mutlak gamma L kurang dari 1. Yang kedua, mantap bersyarat atau conditional stable atau potentially unstable. Bila terpenuhi harga mutlak gamma in kurang dari 1 dan harga mutlak gamma out kurang dari 1 untuk sejumlah, artinya hanya sejumlah saja, sebagian dari harga impedansi sumber dan beban pasif. Nah, yang pertama, mantap tanpa syarat. Mantap tanpa syarat, ini tadi adalah beberapa persyaratan dia dinyatakan mantap tanpa syarat. Yang pertama, harga mutlak dari gamma S kurang dari 1. Yang kedua, harga mutlak gamma L kurang dari 1. Yang ketiga, harga mutlak gamma out ya sama dengan bernilai ini ya, S22 ditambah S12 dikali S21 dikali gamma S dibagi 1 dikurang S11 dikali gamma S ya. Kurang dari 1 harganya ini. Yang keempat, gamma in. Harga mutlak gamma in sama dengan harga mutlak dari S11 ditambah S12 dikali S21 dikali gamma L dibagi 1 dikurang S22 dikali gamma L bernilai kurang dari 1. Atau dengan menggunakan faktor kemantapan atau simbolnya adalah K, di mana harga K sama dengan 1 dikurang harga mutlak S11 kuadrat dikurang harga mutlak S22 kuadrat ditambah harga mutlak dari delta kuadrat dibagi 2 dikali harga mutlak S12 dikali S21. Ini di mana harga deltanya sendiri adalah S11 dikali S22 dikurang S12 dikali S21. Ya, di sini untuk menghitung harga delta. Nah, syaratnya adalah harga delta mutlak kurang dari 1. Dan harga K lebih besar dari 1. Ya. Jadi mantap tanpa syarat tadi bisa melihat keempat syarat ini atau dengan menggunakan faktor kemantapan K bernilai ini ya, harga mutlak delta bernilai kurang dari 1 dan harga K lebih dari 1. Berikutnya mantap bersyarat. Mantap bersyarat ini tempat kedudukan gamma L untuk harga mutlak gamma in sama dengan 1. Cara menghitung jari-jarinya ya. RL sama dengan harga mutlak dari S12 dikali S21 dibagi harga mutlak dari S22 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Sedangkan untuk menghitung titik pusat lingkarannya, kita menghitung dengan persamaan ini. CL sama dengan S22 dikurang delta dikali S11 konjugate. Kemudian ini kita konjugatkan, dibagi dengan harga mutlak dari S22 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Nah, ini untuk menghitung harga CL dan RL ini menggunakan persamaan ini. Nah, bagaimana menentukan daerah gamma L yang mantap? Ya, mana sih daerah gamma L yang mantap? Nah, kita lihat dari sini lingkaran kemantapan beban ini yang kita buat. Ya, kemudian ini adalah Smith chart. Nah, ini jika syaratnya ini ya, harga mutlak dari Toin sama dengan 1. Kemudian menghitung harga mutlak Toin itu sama dengan harga mutlak dari S11. Nah, berikutnya lagi, daerah yang mengandung titik pusat, artinya ini ya, titik pusat yang 1.0, ini merupakan daerah kemantapannya. Sedangkan ini adalah daerah atau lingkaran kemantapan beban.
daerah kemantapan beban. Kemudian yang biasa ditanya itu di manakah daerah mantapnya? Nah, jika S11-nya kurang dari 1, maka daerah yang mengandung titik pusat, ini yang diarsir biru, merupakan daerah stabil atau daerah kemantapan. Sedangkan ini yang masih dalam lingkaran semicat, tapi tidak keluar dari lingkaran semicat, yang ini yang tanda panah, ini adalah daerah tidak mantapnya. Ini daerah stabil, ini daerah tidak stabil, atau daerah mantap, ini daerah tidak mantap, di mana harga mutlak dari gamma in lebih dari 1. Sedangkan ini adalah harga mutlak dari gamma in bernilai sama dengan 1. Ini daerah yang diarsir merupakan daerah mantap, ini dengan syarat harga gamma in-nya kurang dari 1. Ya. Jadi ini dulu yang dilihat, syaratnya S11 kurang dari 1, kemudian yang mengandung titik pusat semicat merupakan daerah kemantapannya, yang tidak mengandung titik pusat, yang ini yang beririsan dengan daerah lingkaran kemantapan beban, ini merupakan daerah tidak mantap. Ya, biasanya ditanya 2 tempat ini ya, mana daerah mantap, mana daerah tidak mantap. Nah, kita tunjukkan ini daerah yang diarsir adalah daerah mantap, sedangkan yang tidak diarsir ini, tapi masih dalam lingkaran semicat, merupakan daerah tidak mantap. Berikutnya lagi tempat kedudukan untuk ini ya, dari beban ya, gamma S. Di mana harga gamma out-nya bernilai sama dengan 1. Nah, perhatikan dulu syaratnya ini. Di mana harga mutlak S22-nya kurang dari 1. Kurang dari 1. Nah, ini adalah semicat. Kemudian kita menghitung dulu lingkaran kemantapan ini ya. Kita membuat dulu lingkaran kemantapan. Bagaimana cara menghitung CS-nya? Nah, menghitung CS itu dengan menggunakan persamaan ini, yaitu CS sama dengan S11 dikurang delta dikali S22 konjugat, kemudian hasilnya kita konjugatkan, dibagi harga mutlak S11 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Ini adalah titik pusat lingkaran yang ini. Ini kita hitung dari sini ke sini menggunakan persamaan ini. Kemudian RS-nya bagaimana menghitungnya? Dengan menggunakan persamaan ini. RS sama dengan harga mutlak dari S12 dikali S21 dibagi harga mutlak dari S11 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Kalau sudah, kita gambarkan ke sini. Kita gambarkan ke sini. Nah, ini adalah daerah Smith chart. Daerah semicat. Nah, daerah arsiran yang mengandung titik pusat, ya ini masih daerah mantap bersyarat ya, yang mengandung titik pusat merupakan daerah mantap gamma S. Sedangkan daerah ini ya yang masih dalam lingkaran semicat tapi tidak berada di daerah yang mengandung titik pusat, ini adalah daerah tidak mantap ya, di mana harga gamma out-nya lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi langkahnya kita lihat dulu ini, kemudian kita tentukan harga CS dan RS dengan menggunakan persamaan ini, kita gambarkan, kemudian kita pilih ya yang mengandung titik pusat merupakan daerah mantap, yang tidak mengandung merupakan daerah tidak mantap. Ya, seperti itu. Yang berikutnya lagi, kalau tadi S22 kurang dari 1 seperti ini ya, tempat kedudukannya. Sedangkan jika S22 lebih dari 1 ya, lebih dari 1, sama kita hitung CSRS juga. Nah, yang mengandung daerah mantap itu yang ini, yang tidak mengandung titik pusat Smith chart. Ya, di mana harga mutlak dari gamma out-nya kurang dari 1, maka ini adalah daerah mantap untuk gamma S. Ya, jadi yang tidak mengandung titik pusat Smith chart. Sedangkan ini adalah lingkaran kemantapan sumbernya. Ya, lingkaran kemantapan sumber, sedangkan ini daerah tidak mantap. Ya, ingat lihat dulu syarat S22-nya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Berikutnya kondisi mantap tanpa syarat. Kalau tadi mantap bersyarat, ini kondisi mantap tanpa syarat. Ya, ini adalah Smith chart yang hijau ini. Kemudian tadi kita perhatikan dulu harga harga mutlak S11 kurang dari 1. Kita hitung harga CL ya, titik pusatnya kita tetapkan dulu dari sini dengan menggunakan persamaannya. Kemudian kita hitung juga harga RL jari-jarinya. Kemudian yang berikutnya adalah jika harga mutlak S22-nya kurang dari 1. Ya, ini S11, ini S22. Kita hitung dulu harga CS ya dan harga RS. Kita gambarkan daerah kemantapan bebannya masing-masing ya. Ini daerah kemantapan sumber. Nah, kemudian kita coba ke perancangan gain maksimum.
ya. Jadi sudah di pertemuan pertama. Nah, dengan syarat ini, di mana gamma in sama dengan gamma S conjugate dan gamma out sama dengan gamma L conjugate, diperoleh penguatan daya transducer maksimum. Daya transducer maksimum. Yang pertama, untuk menghitung gamma S conjugate, ya ini gamma S conjugate sama dengan S11 ditambah S12 dikali S21 dikali gamma L dibagi 1 dikurang S22 dikali gamma L. Sedangkan untuk menghitung gamma L conjugate sama dengan S22 ditambah S12 dikali S21 dikali gamma S. Ya, kan ini gamma L. Dibagi 1 dikurang S11 dikali gamma S. Ya, antara ini dan ini ditukar ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung gain maksimum? Sama dengan 1 dibagi 1 dikurang harga mutlak gamma SM kuadrat dikali harga mutlak S21 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan 1 dikurang harga mutlak gamma LM kuadrat dibagi 1 dikurang S22 dikali gamma LM kuadrat. Atau bisa juga menggunakan persamaan ini ya. Jika gamma SM, gamma LM tidak diketahui, kita bisa menggunakan persamaan ini di mana GT max sama dengan harga mutlak S21 dibagi harga mutlak S12 dikalikan dengan K dikurang akar K kuadrat dikurang 1 ya. Kita juga memperoleh GT max dengan persamaan yang kedua ini. Nah, berikutnya perancangan penguat dengan operating gain power ditentukan. Ini untuk kasus kemantapan tanpa syarat ya. Nah, rangkaian penguatnya seperti ini ya untuk operating power gain ditentukan. GP sama dengan PL dibagi Pin sama dengan daya yang diberikan ke beban dibagi daya yang diberikan ke transistor. Ya, ini sudah pernah di pertemuan pertama. Bagaimana cara menghitung GP? Jadi PL ya, PL ini adalah daya yang diberikan ke beban dibagi Pin. Pin itu ini. Daya yang diberikan ke transistor ya. Di mana harga gamma in tadi ya sama dengan gamma S conjugate dan gamma out-nya sama dengan gamma L conjugate. Di slide sebelumnya bisa dicek kembali. Ya, kemudian bagaimana menghitung gamma S? Gamma S sama dengan gamma in conjugate sama dengan menghitungnya adalah S11 ditambah S12 dikali S21 dikali gamma L dibagi 1 dikurang S22 dikali gamma L, kita konjugatkan hasilnya yang ini. Kemudian lingkaran GP. Nah, bagaimana cara menggambar lingkaran GP? Kita hitung dulu C2 dan delta. C2 sama dengan S22 dikurang delta dikali S11 conjugate. Sedangkan deltanya sendiri ini ya, S11 dikali S22 ada di slide-slide awal, dikurang S12 dikali S21. Nah, baru kita bisa menghitung harga GP. Ya. Di sini ada GP kecil. Nah, GP kecil ini dihitung dengan ini. Ya, G besar P dibagi harga mutlak S21 kuadrat. Nah, bagaimana menentukan titik pusat lingkaran? Yaitu disimbolkan dengan CP. CP sama dengan, kita dapatkan dulu harga GP ya. Harga GP dan C2, kita kalikan, GP dikali C2 conjugate dibagi 1 ditambah G kecil P, ya, dikali harga mutlak S22 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Nah, kalau untuk menghitung jari-jari lingkarannya, menggunakannya ini. Jadi GP-nya harus ada dulu, ya, sudah ketemu GP ini. RP sama dengan 1 dikurang 2K, ya, dikali S12 dikali S21, ini harga mutlak ya. Harga mutlak S12 dikali S21 dikali G kecil P. Ditambah harga mutlak S12 dikali S21 kuadrat dikali G kecil P kuadrat pangkat setengah. Ini dibagikan dengan 1 ya, ini harga mutlak. Ditambah G kecil P dikali harga mutlak S22 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Itu untuk menghitung titik pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama dalam mendesain penguat RF ini, yang pertama kita harus menetapkan dulu harga delta dan harga K. Itu di awal pasti seperti itu. Hitung deltanya, hitung K-nya. Baru kemudian kita hitung CP dan RP. Ya.
titik pusat dan jari-jarinya. Kemudian pilih gamma L yang diinginkan berada pada lingkaran GP. Ya, artinya setelah mendapatkan ini kita gambar lingkaran GP-nya, ya. Baru nanti kita pilih gamma L-nya yang diinginkan berada pada lingkaran GP. Bebas pilih yang mana. Nah, dengan gamma L tersebut kita bisa menghitung harga ini, di mana harga gamma S sama dengan gamma in conjugate. Berikutnya perancangan penguat dengan GA ditentukan. Ya, GA itu available power gain. Available power gain itu rumusnya adalah sama dengan PAVN dibagi PAVS. PAVN kalau kita lihat di sirkuitnya, ya PAVN itu adalah daya yang tersedia dari transistor. Ya, daya yang tersedia dari transistor dibagikan daya yang tersedia pada sumber sinyal. Ya, daya yang tersedia pada sumber sinyal. Jadi yang di sini dibagikan terhadap daya yang ada di sini. Nah, berikutnya bagaimana perancangan penguat dengan GA ditentukan untuk kasus mantap tanpa syarat, ya di sini stabil tanpa syarat. Pada perancangan penguat dengan GA tidak jauh berbeda dengan GP, ya. Pertama kita hitung dulu GA, ya. GA sama dengan 1 dibagi 1 dikurang harga mutlak gamma out kuadrat dikali harga mutlak S21 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan 1 dikurang harga mutlak gamma S kuadrat dibagi harga mutlak dari 1 dikurang S11 dikali gamma S kuadrat. Atau ini sama dengan harga mutlak S21 kuadrat dikali G kecil A. Bagaimana menghitung G kecil A? Sama dengan GA dibagi harga mutlak S21 kuadrat. Ya, atau sama dengan 1 dikurang harga mutlak gamma S kuadrat dibagi 1 dikurang harga mutlak S22 kuadrat ditambah harga mutlak gamma S kuadrat dikali harga mutlak dari S11 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Dikurangkan dengan 2 RE dari RS dikali C1. C1 itu apa? C1 dihitung dengan persamaan S11 dikurang delta dikali S22 konjugat. Ya, S22-nya dikonjugatkan dikalikan dengan delta. Ini adalah persamaan delta. Nah, kemudian kita hitung titik pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran untuk kita plot ya atau kita bikin lingkarannya. Yaitu titik pusatnya adalah CA, simbolnya ya. Kalau untuk GA, titik pusat lingkarannya CA sama dengan G kecil A dikali C1 konjugat. C1-nya udah kita hitung dan dikonjugatkan. Kemudian dibagi 1 ditambah G kecil A dikali harga mutlak S11 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Kemudian kita menghitung jari-jari lingkaran jika dengan kasus GA ditentukan simbolnya adalah RA, di mana 1 min 2K dikali harga mutlak S12 dikali S21 dikali G kecil A, ditambah harga mutlak S12 dikali S21 kuadrat, dikali G kecil A kuadrat, kita pangkatkan setengah ya semuanya. Kemudian dibagi harga mutlak dari 1 ditambah G kecil A dikali harga mutlak S11 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Nah, kalau sudah kita bisa menggambar lingkaran kemantapannya ya. Di mana harga gamma L ya di sini gamma L sama dengan S22 ditambah S12 dikali S21 dikali gamma S dibagi 1 dikurang S11 dikali gamma S. Nah, harga ini kita konjugatkan itulah harga gamma L. Nah, semua gamma S pada lingkaran memberikan suatu gain yang diinginkan, available power gain yang diinginkan. Untuk GA tertentu, daya keluaran maksimum diperoleh dengan persamaan ini, di mana gamma L sama dengan gamma out conjugate. Kemudian untuk kasus stabil bersyarat ya, ini kan tanpa syarat yang ini ya. Untuk kasus stabil bersyarat, yang pertama untuk GA yang diinginkan, gambar lingkaran GA konstan dan lingkaran kestabilan sumber. Berikutnya pilih gamma S yang berada di daerah stabil. Kita kan tadi udah menggambar lingkaran kestabilan ya. Sudah cari jari-jarinya, sudah cari titik pusatnya, kita gambar. Nah, kita pilih harga gamma S yang berada di daerah stabil tersebut. Dan tidak terlalu dekat dengan lingkaran kestabilan sumber. Yang ketiga, hitung gamma out dan periksa apakah conjugate match mungkin. Untuk itu, gambar lingkaran kestabilan beban dan periksa apakah gamma L-nya sama dengan gamma out, berada di daerah stabil.
Nah, jika gamma L tidak sama dengan gamma out conjugate, dia tidak berada pada daerah stabil atau terlalu dekat dengan lingkaran kestabilan, pilih gamma S atau GA yang lain. Ulangi langkah 1 dan 2. Jadi syaratnya sebaiknya ini, tidak terlalu dekat. Ya, pilih yang jauh saja dari lingkaran kestabilan sumber. Nah, ini adalah note, catatan, di mana nilai dari gamma S dan gamma L sebaiknya tidak terlalu dekat dengan lingkaran kestabilan. Karena ketidakstabilan atau osilasi dapat terjadi oleh variasi nilai komponen yang digunakan. Sehingga gamma L dan gamma S masuk ke daerah tidak stabil. Jadi pilih yang tidak terlalu dekat dengan lingkaran kestabilan karena bisa menyebabkan osilasi. Berikutnya ke parameter S. Ini ada contoh soal di mana persamaan-persamaan yang digunakan sebagai solusinya sudah ada di slide-slide sebelumnya, dan teman-teman juga bisa membaca di Microwave Engineering David Pozar untuk lebih jelasnya. Ya, di soal ini diketahui harga S11, harga S12, harga S21, dan harga S22. Ya, kemudian diketahui juga harga gamma S. Diketahui harga gamma L ya. Jadi ada 6 diketahui, kemudian diminta hitung pertama nilai delta faktor. Yang kedua stability faktor, yang ketiga transducer power gain. Ya, transducer power gain jika gamma S, sorry ini gamma ya harusnya ya. Yang ini. Gamma S sama dengan gamma L ya, sama dengan 0. Nah, solutionnya di sini secara ringkas ya disampaikan. Kita masukkan persamaan delta faktor S11 dikali S22 dikurang S12 dikali S21. Kita masukkan harga-harga yang sudah diketahui tadi, kemudian kita hitung akan diperoleh harga sekian. Di mana delta sama dengan 0,23 sudut 9,87 derajat. Selesai nomor 1 ya delta faktor. Kemudian stability faktor K ya. K sama dengan ini rumusnya. 1 ditambah harga mutlak delta kuadrat, deltanya sudah ada, dikurang harga mutlak S11 kuadrat, dikurang harga mutlak S22 kuadrat, dibagi 2, harga mutlak S12 dikali S21, ya, di mana harganya lebih dari 1. Setelah kita masukkan nilai-nilai yang diketahuinya, kita akan memperoleh di manakah harganya adalah 13,5. Dan ini adalah lebih dari 1. Nah, untuk transducer power gain ini persamaan GI-nya ya. Kita masukkan harganya nanti akan diperoleh nilai 2,08 atau sama dengan 3,18 dB. Kemudian melanjutkan dengan match transducer power gain atau GTM ya, cari lagi di buku David Pozarnya bernilai sama dengan 3,80 ya atau sama dengan 5,8 dB ya, satunya dB. Jadi rubah ke dB setelah mendapatkan harga ini kita rubah ke desibel. Nah, kemudian yang kelima, unilateral transducer power gain ya. Harganya adalah harga mutlak dari S12 kuadrat sama dengan 0 ya. Selesai sampai situ untuk transducer power gain. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu lagi di part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.